Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel sederhana ini. Semoga kawan-kawan sehat selalu. Video kali ini kita akan coba bahas tentang TDC sensor atau top dead center ya. ECU memonitor sensor ini untuk menentukan start. Bila sensor ini mengalami masalah, CE akan nyala dengan kode kedipan 8. Fungsi alat ini adalah untuk mengetahui posisi pada top silinder 1 ya, agar firing order atau waktu pengapian tiap-tiap silinder berjalan dengan baik. Kita tahu pengapian atau firing order mobil ini adalah 1342, artinya pengapian pada silinder 1, setelah itu 3, setelah itu 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, dan 2. Tanda-tanda apabila sensor ini bermasalah, mesin akan berbet karena BBM dan pengapian akan jalan pada mode dasar. Jadi RPM tidak bisa tinggi, bahkan pada bisa jadi mesin tidak bisa di start karena sensor tidak mengirim sinyal ke ECU. Jadi gejalanya mirip-mirip sama dengan silinder sensor ya. Penyebab sensor ini rusak biasanya itu dari bearing rotor di dalam distributor ini biasanya sudah oblak. Jadi dia rotornya goyang-goyang gitu. Jadi pembacaan sensornya ngaco, atau bisa terjadi short atau umur dari komponen itu sendiri. Bila sensor ini bermasalah atau jalur wiringnya bermasalah, ECU kan memberikan kode kedipan 8 ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Bagaimana cara mencari masalahnya? Apakah sensornya atau pekabelannya? Sekarang kita simak. Pertama kita lepas soketnya ya. Ini caranya nggak jauh beda sama dengan silinder sensor, cuma beda di soketnya saja. Pertama kita ukur resistansi dari sensor ini ya. Nah, kalau kondisi soket dihadapkan pada posisi demikian, posisi pin TDC sensor adalah yang kita ukur adalah antara ini dengan ini. Sekarang cara baca pinnya ini ya. Nah, dari yang kita ukur adalah antara resistansi pin C dengan pin G. Jadi antara pin C ini dengan pin G. Oke, sekarang kita ukur menggunakan avometer. Posisikan pada ohm meter. Standarnya antara 350 ohm sampai 700 ohm ya. Bila di luar angka itu sebaiknya sensor diganti saja. Sekarang kita ukur resistansinya. Nah, di avometer tertera 389 ohm. Jadi kondisi sensor ini masih di dalam standar ya. Jadi kondisinya bagus. Apabila di luar standar antara 350 sampai 700 ohm, lebih baik diganti saja.
atau apabila angka ini tidak keluar, sebaiknya pengkabelan antara soket ini dengan delco, sensor dalam delco perlu dicek. Jadi delco perlu dibongkar ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji continuity ya. Nah, pertama posisikan pada posisi ini. Tujuannya adalah kita mengecek antara pin pada soket dengan body delco, apakah terjadi short atau tidak. Apabila ada keluar angka pada avometer, dia terjadi short. Jadi yang bagus adalah tidak keluar angka. Sekarang kita cek ya. Nah, tidak ada keluar angka pada delco. Sekarang pin yang atas. Nah, berarti koneksi pengkabelan dan soket ini tidak ada short dengan body delco. Uji continuity ini penting ya, karena ini adalah kendaraan lama dan sistem pengkabelannya pun sudah tua. Mungkin saja ada kabel yang ketas atau yang terkelupas dan menyentuh body ground, dan ini akan mengacaukan sinyal sensor ya. Caranya gampang. Ini kalau seandainya ini digabungkan pada avometer, dia akan tertera angka atau bunyi bip gitu. Nah, caranya sekarang kita cek soketnya ya, pin terminal soket dengan body ground pada delco. Dia tidak boleh ada keluar angka. Nah, ini bagus. Kalau keluar angka berarti dia ada short, mungkin di kabelnya atau di sensor itu sendiri. Nah, ini bagus. Sekarang kita akan mengecek resistansi pada pin di soket ECU ya, pada soket mana saja yang kita ukur. Sekarang kita pasang dulu soketnya. Oke, kita ke ECU ya. Sekarang kita ukur resistansi pada ECU ya. Kita gunakan avometer set pada 2000 ohm. Jadi cara baca soketnya, oh iya, jadi pin delco tadi masuk ke soket B ini ya. Jadi soket B itu ada yang di tengah ini ya. Ini soket A, ini soket B, ini soket D kalau di manual book ya. Nah, ini cara bacanya. Jadi ini adalah soket B. Jadi ada 16 pin. Cara bacanya gampang, ini 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Nanti yang kita ukur adalah pin B13, soket B13 dengan soket B14. Nah, ini harus tertera antara 350 ohm sampai 700 ohm. Nanti yang ini adalah soket pada delco. Tadi yang kita ukur adalah soket terminal C dengan terminal G. Jadi terminal C ini dia connect dengan pin B13 dan terminal G connect dengan pin B14. Sekarang kita ukur dulu resistansi antara B13 ini dengan B14. Nah, gunakan jarum pentul ini ya, karena posisinya sulit banget nih. Perhatikan avometer ya, berapa yang tertera.
Nanti standar dia adalah antara 350 ohm sama dengan 700 ohm. Nah, dia tertera 373 ohm. Jadi koneksinya masih bagus ya. Oke. Sekarang kita lakukan uji continuity ya. Nah, jadi seperti biasa kita harus melakukan uji continuity. Apakah terjadi short dengan ground atau enggak? Karena pengkabelannya udah lama, bisa jadi ada terkelupas di tengah jalan, dia menyentuh body ground. Caranya gampang, putar ke arah tes dioda. Di sini ada gambar dioda, kita keputar. Nah, apabila avometer probe avometer ditempelkan pada avometer akan tertera angka. Nah, seperti itu ya. Jadi dia connect. Nah, untuk mengetes pin ECU ini kita hubungkan pin B13 dengan body ground. Body ground itu di mana saja boleh. Kalau saya di frame-nya laci ini ya, dia harus tidak boleh keluar angka. Kalau keluar angka artinya dia connect dengan ground. Artinya terjadi short. Nah, sekarang kita tempelkan B13 dengan ground. Groundnya di frame dashboard aja. Nah, tidak tertera angka. Nah, bagus kan dia. Kalau dia tertera angka, berarti dia ada connect dengan body ground. Demikian pula dengan B14-nya. Uji continuity ini bisa juga untuk mengecek apakah soket delco terminal C apakah dia connect dengan pin B13 ya. Dengan lalu soket delco pin terminal G apakah dia connect dengan pin B14. Kita gunakan uji continuity ya. Kali ini kita akan mengecek apakah pengkabelannya dia tersambung apa enggak. Caranya, oke, kita gunakan jarum pentul, kita tancapkan pada pin C ya. Pin C itu kabel hijau biru. Lalu kita gunakan kabel panjang, kita hubungkan ke jarum pentul. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi kita gunakan jarum panjang, kita ke ECU kembali. Apakah benar dia terhubung dengan pin B13. Jadi pengaturan avometer tetap pada posisi continuity ya. Nah, sekarang jarum kabel panjang tadi yang terhubung dengan
soket terminal C kita hubungkan dengan kabel hitam avometer. Nah, lalu kita cek di pin B13. Nah, apakah avometer mengeluarkan angka? Apabila dia mengeluarkan angka, berarti soket delco pada pin terminal C dia terhubung dengan pin B13. Sekarang kita cek ya. Nah, jadi avometer mengeluarkan angka ya. Artinya ada hubungan antara pin C di delco dengan pin B13. Jadi koneksi antara soket delco pin C dengan pin B13 pada CU bagus. Demikian pula cara mengecek koneksi antara pin G ini dengan pin B14 pada ECU. Jadi tinggal memindah jarum pentulnya saja ya. Nah, apabila koneksinya bagus antara soket delco dengan pin B13 dan B14, tapi tetap keluar kode check engine 8, maka masalah pada ECU. Karena koneksi antara soket delco dengan pin-pin ECU bagus, berarti pengkabelan bagus. Berarti masalah tetap keluar kode 8, berarti ECU perlu diperiksa. Sekarang kita akan tes tegangannya. Ada cara gampang untuk mengetes sensor ini. Jadi kita tes tegangan yang masuk ketika mesin hidup ya. Caranya sama ketika kita mengetes silinder sensor. Jadi gunakan jarum pentul, kita tancapkan pada pin ini, pin C ya, pin C, kabel hijau biru. Jadi ini adalah pin C, ini dia terhubung dengan pin B13 pada ECU. Gunakan avometer, set pada AC volt. Oke. Lalu hubungkan probe positif avometer ke jarum pentul. Dan probe negatif avometer ke body ground. Kita taruh sini aja ya. Lalu kita akan start mesin. Kita akan lihat apakah dia keluar arus berupa volt AC atau enggak. Bila dia keluar arus berarti sensor kondisi bagus. Oke, sekarang kita hidupkan mesin. Nah, di avometer tertera angka 1,6 volt AC ya. Jadi di awal kita jelaskan bahwa TDC sensor ini adalah sensor generator magnetik. Jadi dia menghasilkan arus berupa arus AC. Dia melewati soket nomor soket C ya, soket C pada delco.
Jadi ini adalah cara paling mudah mengecek apakah sensor ini bekerja apa enggak. Demikian saja video ini. Apa yang saya sampaikan hanya sebatas apa yang saya tahu. Kurang lebihnya mohon maaf. Nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.